Apa sih reformasi gereja itu? Tapi sebelum kita masuk untuk membahas reformasi gereja, kita perlu tahu dulu apa itu arti reformasi. Nah, berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis yang membawa perbaikan entah di bidang politik, sosial, ataupun agama kepada masyarakat dan juga negara. Adanya sebuah reformasi dipengaruhi oleh beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah adanya penolakan akan budaya tertentu dan adanya anggapan bahwa sistem yang lain lebih ideal dan harus mengubah sistem sebelumnya. Terus yang kedua, adanya massa yang digerakkan, dan yang ketiga adalah adanya orang, organisasi, kelompok ataupun lembaga yang berpimpin menggerakkan pergerakan tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke reformasi gereja. Reformasi gereja adalah gerakan yang terjadi di abad pertengahan, di mana ini dimulai dari seseorang bernama Martin Luther yang juga seorang biarawan, dan ia menyusun 95 dalil yang mempertanyakan kebijakan indulgensi gereja Katolik pada masa itu. Hal ini memantik konflik akibat konotasi politik yang menanyakan kekuasaan paus yang mengimplementasikan kebijakan indulgensi tersebut. Gerakan ini kemudian memuncak dan menyebabkan dan juga melahirkan reformasi Kristen Protestan. Nah, berdasarkan situs Warung Sate atau Saat Teduh, adanya reformasi gereja itu memberikan dampak positif nih bagi masyarakat, seperti mengkaji lebih tentang Injil dan juga Alkitab, terus mendekatkan diri lagi terhadap Tuhan dan juga mengingat lebih anugerahnya, dan juga mengingat kita untuk selalu berpegang teguh pada Alkitab. Nah, tapi emang iya reformasi itu selalu membawa kebaikan? Kak, durasi. Oh iya, salah. Makasih. Oke, jadi tadi kita udah tahu dampak-dampak positif dari reformasi nih. Tapi emang iya reformasi selalu membawa perbaikan atau kemajuan akan suatu sistem? Sebenarnya munculnya reformasi ini diiringi oleh banyak tindak kekerasan loh teman-teman, yang mana tindak kekerasan itu ditentang oleh Alkitab. Misalnya dengan munculnya para ikonoklas atau orang-orang yang menentang gambar-gambar atau ikon-ikon religius dengan membakar patung perawan Maria. Ketidakstabilan kekaisaran Romawi suci juga menekan Protestanisme yang memicu perang 30 tahun yang terjadi dari 1918 sampai 1948 di antara umat Katolik dan umat Kristen. Tindak kekerasan, penindasan, dan penganiayaan turut menimpa mereka yang tidak setuju dengan doktrin tertentu. Contohnya yaitu pada saat adanya Inkuisisi Spanyol. Inkuisisi Spanyol adalah pengadilan agama yang didirikan oleh gereja Katolik untuk menindas para bidah dan menyebarkan ajaran Katolik. Hal ini dilakukan supaya gereja Katolik tetap dapat bertahan di Spanyol. Paham mengenai keselamatan sebenarnya sudah ada atau sudah berbeda-beda, namun semenjak reformasi gereja oleh Martin Luther yang terjadi di Jerman, perbedaan paham mengenai keselamatan ini semakin bervariasi, ditandai dengan munculnya denominasi gereja yang sangat beragam. Namun sayangnya perbedaan ini justru mengantarkan manusia atau umat Kristen dan Katolik pada perpecahan. Nah, sebenarnya masih ada lagi nih dampak negatif dari reformasi gereja. Tapi kalau gue yang jelasin, kayaknya rada ribet sih. Jadi, nah, kak, ya, kakak. Boleh tolong jelasin ini nggak? Apa nih? Iya, udah jelasin aja nggak apa-apa. Aku? Iya, nih. Iya, makasih ya. Oke. Nah, kalau gitu dari kasus yang tadi ini, berarti tandanya reformasi itu nggak selalu membawa perubahan yang baik atau apa ya, perubahan yang maju gitulah dalam satu sistem. Buktinya dari kasus yang tadi juga, misalkan justru malah reformasi itu membawa kekerasan yang pada dasarnya merugikan dan kayak membawa korban gitu kan. Terus kalau gitu gimana ya jadinya sesudah terjadi reformasi gereja itu? Apalagi tadi sempat dijelasin kalau ada agama Kristen Protestan yang baru terbentuk. Gimana jadinya progresi agama Kristen Protestan tersebut? Nah, tadi kan sempat kayaknya aku dengar ada yang ngejelasin masalah awal mula reformasi Kristen Protestan ya. Ini nih, biarawan yang mempertanyakan konsep indulgensi. Nah, emang indulgensi itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi pada dasarnya indulgensi itu tuh adalah
suatu konsep yang didasarkan pada pembendaharaan gereja. Pembendaharaan gereja itu tuh sebetulnya artinya anggapan bahwa jasanya Yesus Kristus, Bunda Maria, para kudus atau individu-individu tertentu dengan teladan yang baik itu tuh bisa membantu orang-orang lain untuk menghapuskan dosa mereka. Nah, dari sini diimplementasikanlah sama gereja, di mana mereka mengeluarkan praktik penjualan surat perjanjian pertobatan. Nah, surat perjanjian pertobatan ini tuh sebetulnya bukan free pass ya, tapi itu sebuah harapan atau sebuah istilahnya tanda kutip kontrak lah ya itu. Jadi orang yang membelinya itu juga melakukan pertobatan. Nah, tapi entah kenapa nih, makin lama progresinya praktik ini, orang itu makin menganggap kalau sekali membeli surat bisa langsung terhapus dosa-dosanya, dan lama-lama surat tersebut menjadi bukan perjanjian pertobatan tapi jadi kayak surat penebusan dosa gitu. Selama kamu membeli surat ya udah dosa kamu terampuni. Nah, inilah yang diprotes sama biarawan Martin Luther. Martin Luther ini kemudian menentang hal ini dengan menulis sebuah tesis yang isinya 95 dalil, di mana dia mau mendebat gereja Katolik itu atas praktik kapitalisasi dari gereja ini, kapitalisasi agama. Menurut Luther, indulgensi itu tuh kayak merugikan penerimanya banget loh, dan kayak mengalihkan amal dan menimbulkan rasa aman palsu. Karena orang yang membeli surat pertobatan dosa ini, itu sebetulnya mereka menganggap mereka tidak perlu bertobat sendiri, dan ini berbahaya menurut Martin Luther untuk masa depan kekristenan. Terus kalau gitu apa yang kemudian terjadi? Nah, menurut sejarawan Lyndall Roper, Luther ini secara implisit menyerang inti dan keuangan dari gereja ini. Nah, penentangan ini tuh kayak bener-bener menunjukkan banget kalau dia itu bener-bener gak setuju atas kapitalisasi gereja, dan karena itu ia dicap sebagai orang yang sesat gitu, dan di ultimatum untuk disuruh meratapi kesalahannya. Tapi Luther menolak, dan pada akhirnya dari situlah muncul reformasi gereja Protestan. Nah, bagi Luther sendiri, doktrin bahwa keselamatan atau penebusan dosa itu tuh adalah anugerah dari Tuhan yang bisa dicapai dengan keimanan. Jadi bukan tergantung sama perjanjian pertobatan segala macamnya itu. Nah, tapi hal yang menariknya ini jauh nanti di masa depan ya, Kristen Protestan ini akan berkembang menjadi suatu agama yang justru searah dengan kapitalisasi. Karena apa? Karena dia itu mendukung suatu sistem di mana seseorang itu secara mandiri ya mengumpulkan amalnya atas dasar keimanan terhadap Tuhan. Sementara kapitalisasi itu juga mendukung pengumpulan, istilahnya lah ya, pengumpulan kapital gitu kan. Jadi sejalan gitu. Selain itu juga menurut Kristen Protestan, keselamatan atau salvation itu tuh datang dari hanya untuk seorang individu, individualitas. Jadi tidak ada hubungannya sama suatu kelompok atau keluarga seperti yang ada dalam konsep perbendaharaan gereja sebelumnya. Nah, kapitalisme tuh juga kayak gitu loh. Jadi kayak mereka tuh mempromosikan individualisme agar roda perputaran industri ini terus berjalan. Lucu ya? Tapi sebenarnya Kak, kalau ngomongin soal perkembangan itu, ya banyak kok antropolog yang sudah berusaha berargumen bahwa sebenarnya perkembangan itu nggak selalu terjadi secara linear maupun positif. Kamu mau ngelanjutin? Boleh. Semangat ya. Nah, apakah narasi perkembangan yang terjadi selalu linear itu ada benarnya? Ya sebenarnya enggak juga. Seperti yang kita dengar tadi, yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, reformasi gereja yang selama ini kita pelajari tidak sepolos dan semudah itu untuk terjadi. Nah, menurut antropolog David Graeber, beliau menyoroti bahwa perkembangan sosial, politik, ekonomi manusia itu ya tidak selalu mengikuti jalur linear dan mulus. Dalam karya-karyanya, Graeber juga menekankan bahwa narasi linear mengenai sejarah dan perkembangan ini sering mengabaikan kompleksitas dan kekerasan yang mewarnai jalannya perubahan sosial ini. Nah, Graeber juga berargumen bahwa konsep perkembangan linear yang seringkali digambarkan sebagai kemajuan terus-menerus merupakan penyederhanaan dari framework yang sebenarnya yang tentunya dipenuhi dengan konflik, resolusi, kekacauan, dan regresi.
Misalnya, perubahan besar seperti revolusi sosial dan politik itu tentunya seringkali melibatkan periode di mana banyak sekali kekacauan, chaos yang terjadi di suatu masyarakat demi mencapai dan mencakup siklus kemajuan dan kemunduran. Dan dalam pandangan Graeber tersebut, perkembangan yang sesungguhnya itu ya memiliki interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial dan ekonomi. Melalui video dan juga penjelasan yang tadi, kapitalisasi agama melalui praktik penjualan surat pengampunan dosa maupun reformasi gereja itu merupakan salah satu contoh nyata bahwa perkembangan sejarah itu seringkali tidak linear dan dipenuhi dengan konflik. Praktik ini tidak hanya mengkomodifikasikan aspek ritual, tetapi juga memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan umat. Juga menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan dalam institusi agama itu dapat menimbulkan resistensi yang signifikan. Reformasi ini bukanlah langkah maju yang mulus ya, melainkan proses penuh kekacauan dan kekerasan yang mengubah wajah agama di politik Eropa. Perang dan konflik yang menyertai mempertegas pandangan bahwa perkembangan sejarah bukanlah perjalanan linear menuju kemajuan. Nah, David Graeber juga mengingatkan kita bahwa narasi sejarah yang mengabaikan kompleksitas dan kekerasan adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Dengan memahami bagaimana kapitalisasi agama dan reformasi gereja itu merupakan cerminan dinamika sosial yang penuh tantangan, kompleks, dan tentunya lebih sulit untuk kita pisah dan pilah-pilah, kita bisa lebih menghargai bahwa perubahan sosial itu signifikan. Perubahan sosial yang signifikan itu ya seringkali lahir dari perjuangan dan konflik. Ini menggambarkan bahwa pentingnya melihat sejarah melalui lensa yang lebih kritis dan realistis. Nah, untuk mengakhiri ini perlu diingatkan bahwa perkembangan sosial seringkali melibatkan perjuangan yang kompleks dan penuh tantangan. Dan tentunya perubahan sosial itu perlu diakui bahwa dalam setiap perubahan sosial itu ada konflik dan juga ketidakadilan.